Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Alah tesih kirang semangat itu pundi senjang-jang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Wah, luar biasa nggih nek mboten dibaleni niku mboten buanter mriki nggih. Shalom, shalom ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu semangat, kula nggih semangat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini yang diberikan Bapak Pendeta Upgrade kepada saya terambil dari kitab Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Firman Tuhan di pagi hari ini yang Bapak Pendeta Upgrade berikan kepada saya terambil dari kitab Lukas pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jikalau ada pertanyaan datang kepada kita masing-masing, pertanyaannya begini, Bapak Ibu lebih senang mendengar kabar baik atau mendengar kabar yang tidak baik? Kira-kira Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ya mendapat pertanyaan. Di dalam kehidupan Bapak Ibu ini menginginkan mendengar kabar baik atau mendengar kabar tidak baik. Kira-kira pilih yang mana Bapak Ibu? Kita semua pasti menginginkan, merindukan dalam kehidupan kita mendengarkan kabar yang baik. Mungkin kabar tersebut, mungkin di saat kita sakit dan kita mendengar kabar dari dokter, kita sembuh. Itu kabar baik. Dan juga Bapak Ibu, di saat kita sekolah, kita dapat lulus sekolah, itu adalah kabar yang baik. Dan juga mungkin dalam pernikahan, ya Bapak Ibu, di saat mau hari hanya mau menikah,
ya mendapat kabar yang baik mau menikah, pasti merasakan sukacita. Karena apa? Itu yang dinantikan. Nah, dan di pagi hari ini Bapak Ibu, kita tidak memungkiri, kadang kita juga mendengar kabar yang buruk, kabar yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Mungkin di dalam pekerjaan kita di PHK. Mungkin di dalam kehidupan kita masih hidup dalam dosa. Kadang kan orang melihat orang itu masih hidup dalam dosa. Kan apa? Tingkah lakunya, perbuatannya. Kan itu kabar yang tidak baiklah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di pagi hari ini saya diberi tema, terimalah kabar baik. Ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya diberikan tema dari Bapak Pendeta, yaitu terimalah kabar baik. Tadi di depan saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu senang enggak di saat mendengar kabar baik? Senang, suka Pak. Nah, di sini dalam firman Tuhan yang kita baca, di mana pada saat itu Tuhan Yesus baru saja mengalami pencobaan di padang gurun. Lalu dengan kuatnya dia kembali ke Galilea. Dan di dalam kota Galilea, daerah Galilea Bapak Ibu, di sana Tuhan Yesus dikatakan tadi bahwa dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah. Dan banyak orang yang pada saat itu memuji dia. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Lalu di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-19 atau sampai 20, di mana di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus setelah dari Galilea, Tuhan Yesus ke Nazaret. Di mana kota Nazaret itu Tuhan Yesus dibesarkan. Dan pada saat itu, pada hari Sabat, Tuhan Yesus ini sering pergi ke sinagoge. Sinagoge itu Bapak Ibu adalah rumah ibadah atau rumah untuk ibadah. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mendapat tugas untuk membaca Alkitab. Dan pada saat itu Tuhan Yesus membaca Alkitab dari kitab Nabi Yesaya. Dan pada saat itu juga Bapak Ibu, setelah dibuka lalu menemukan nas di dalam ayat 18 sampai yang ke-19 tadi dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Melalui ayat yang sudah dibaca oleh Tuhan Yesus pada saat itu, di mana Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan, di mana pada saat itu disampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan dalam konteks itu orang-orang miskin bisa secara jasmani dan juga secara rohani. Secara rohani dikatakan bahwa tadi di mana Tuhan Yesus datang membawa kabar baik.
Ini adalah nubuat yang ditulis di dalam kitab Yesaya dan dibacakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu, sehingga orang-orang miskin, yaitu pada saat itu adalah orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa secara rohani kehidupannya tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Di sini dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Di sini ada penggenapan, ya, nubuat-nubuat yang dilakukan oleh Nabi Yesaya pada saat itu dalam perjanjian lama, dan nantinya digenapi oleh Tuhan Yesus. Sehingga apa? Sehingga di situ Bapak Ibu, ya, Tuhan diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, orang-orang miskin di sini adalah orang-orang yang berdosa. Dikatakan bahwa untuk memberitakan pembebasan. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak lagi hidup dalam dosa. Dalam kehidupannya tidak terbelenggu dalam dosa, tidak melakukan dosa lagi. Karena apa? Itu sebagai tawanan. Orang yang berdosa, Ibu, itu sama halnya orang tawanan. Karena apa? Karena hidupnya hidup dalam dosa. Hidupnya tidak melakukan firman Tuhan, sehingga dapat disebut tawanan. Lalu apa? Lalu dikatakan tadi untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Sehingga apa? Orang-orang yang terbelenggu dalam dosa nantinya dapat mempunyai pengharapan, mengalami pembebasan melalui Tuhan Yesus. Lalu apa dikatakan juga? Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta. Ini Ibu ya. Penglihatan bagi orang-orang yang buta. Maksudnya di sini orang yang hidupnya hidup dalam dosa, dia tidak bisa melihat rencana-rencana Allah itu ada di dalam hidupnya. Makanya dapat dikatakan orang yang buta. Karena apa? Hidupnya terbelenggu dalam dosa. Hidupnya melakukan dosa. Sehingga apa? Mereka buta dengan apa? Rencana-rencana Allah yang ada pada mereka. Sehingga apa? Sehingga Tuhan datang membawa pembebasan. Nah, untuk membebaskan orang-orang juga yang tertindas, yang hidupnya selalu melakukan dosa. Hidupnya yang selalu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga melalui firman pagi hari ini, terimalah kabar baik, di mana melalui kitab Yesaya yang sudah dinubuatkan, digenapi dalam kitab Lukas, di mana Yesus lahir, datang ke dunia untuk membebaskan orang-orang yang hidupnya masih dalam dosa. Maka itu Bapak Ibu dan kasih dalam nama Tuhan. Lalu pertanyaan bagi kita semua, bagaimana Pak sebagai orang percaya kita semua dapat menerima kabar baik itu dalam hidup kita? Yang pertama Bapak Ibu yang dapat kita lakukan agar sebagai orang percaya kita dapat menerima kabar baik itu, yang pertama kita dapat meneladan Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat
ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi yang pertama, kita dapat menerima kabar baik, yaitu di mana kita mau pergi untuk beribadah. Ya, hari Sabat, hari Minggu, pada saat ini ya Bu ya, kita diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita meneladan dari Tuhan Yesus. Kita dapat menerima kabar yang baik di saat kita mau pergi beribadah ke gereja. Sehingga apa? Sehingga banyak Bapak Pendeta atau Bapak Pendeta menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di situ kita dapat menerima firman Tuhan itu. Ya, dan itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi kehidupan kita pada hari Minggu, di saat kita beribadah Bapak Ibu, tidak lagi jalan-jalan. Mementingkan kita datang untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan berita yang baik. Firman Tuhan. Sehingga apa? Di saat kita menerima firman Tuhan dalam hati dan hidup kita, kita akan merasakan kedamaian. Kita semua akan merasakan ketentraman. Karena di saat kita pergi untuk beribadah, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita mendengarkan firman Tuhan. Itu yang diajarkan firman Tuhan pagi hari untuk kita. Sehingga semakin lama kita semakin semangat untuk pergi beribadah. Karena apa? Di saat kita beribadah, kita akan menerima kabar baik. Yaitu apa? Firman Tuhan. Nah ini Ibu. Makanya jemaat di tempat ini boten enten ingkang rasa-rasa nggih Ibu teng gereja nggih. Nah, semangat ngibadah. Karena apa? Karena di mana kadang sebagai manusia saat kita terbelenggu atau mempunyai beban yang berat, kadang melalui firman Tuhan kita mendapatkan kabar yang baik. Di situ kadang ada jalan keluar. Oh, sebagai orang percaya, di saat saya menghadapi kehidupan yang berbeban berat, saya harus melakukan seperti ini. Kan apa? Semuanya itu adalah firman Tuhan. Ini Ibu. Makanya yang pertama yang harus kita miliki dalam kehidupan kita adalah kita mau beribadah. Di situ kita akan menerima kabar baik. Lalu yang kedua, sebagai orang percaya, apa Pak yang harus kita lakukan agar kabar baik itu ada dalam kehidupan kita? Yang kedua Bapak Ibu, yaitu kita mau percaya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Karena apa? Karena dinubuatkan dan sudah ditulis dalam kitab Yesaya bahwa nantinya akan datang juru selamat dalam diri Tuhan Yesus, dan itu sudah digenapi, ya. Dan itu sudah digenapi dalam firman yang sudah kita baca tadi di dalam ayat 18 sampai yang ke-19. Di situ ya nubuat-nubuat para nabi terjadi, ya, tergenapi. Sehingga apa? Sehingga kita harus percaya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Karena Dia datang akan membebaskan orang-orang berdosa. Dia datang agar semua umat manusia mempunyai pemulihan, mempunyai pengharapan. Karena apa? Dikatakan dalam ayat 18 sampai 19 tadi ya Ibu, di mana Tuhan datang ini diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia, untuk membebaskan umat manusia dari dosa, dari belenggu dosa. Sehingga apa? Sehingga mereka nantinya akan menerima keselamatan. Karena mereka nantinya akan menerima damai sejahtera.
di dalam hidupnya. Sehingga di mana yang kedua, kita mau percaya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah, itu harus benar-benar kita percaya dan kita mau menerima Tuhan dalam hati dan hidup kita. Sehingga di saat kita mau menerima Tuhan dalam hati dan hidup kita, kita percaya hidup kita dipulihkan. Hidup kita mengalami pembebasan. Hidup kita mempunyai pengharapan. Karena apa? Dikatakan di dalam ayat 19 yang terakhir tadi Bapak Ibu, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini menunjukkan bahwa datangnya pembebasan itu kepada umat Tuhan. Sehingga di saat kita percaya bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah, kita mau menerima itu dalam hati dan hidup kita. Sehingga apa? Kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami pembebasan. Dan kita juga mengalami atau mempunyai pengharapan. Sehingga pengharapan kita sebagai orang percaya, ini adalah percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga di saat kita sudah melakukan semuanya itu, kita percaya bahwa hanya Tuhan juru selamat kita. Kita kembali terhubung dengan Allah. Karena apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang nantinya mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita. Sehingga itu adalah kabar yang baik untuk kita semua. Maka itu Bapak Ibu, mari sebagai orang-orang percaya, kita harus benar-benar mengimani bahwa Tuhan Yesus hadir di dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan hidup kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Makanya itu Bapak Ibu, mari kita semua sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang umat Tuhan, yuk kita sering mendengarkan kabar baik itu melalui firman-firman Tuhan. Yang dimana kita mau semangat untuk beribadah. Itu harus ada dalam hati dan hidup kita. Ini sangat penting Bapak Ibu, yang harus kita miliki dalam hidup kita. Kenapa? Kita mendengarkan firman Tuhan dan kita dapat melakukannya. Lalu yang kedua tadi, percaya bahwa Tuhan adalah penggenapan janji. Dia yang akan membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan kita akan hidup dalam pengharapan dan kita akan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Makanya itu mari kita merenungkan firman pagi hari ini bahwa kabar baik itu untuk kita semua, anak-anak Tuhan, sekarang, nanti, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.